Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang budiman, yang nanti mungkin menjadi menonton konten saya. Perkenalkan, saya Junaidi yang beralamat di Waikandis, Bandar Lampung. Saya berumur sekarang menginjak 59 tahun, 59 tahun. Dan saya adalah pensiunan dari PNS yang sampai saat ini sudah hampir 1 tahun saya pensiun. Dan saya kebetulan pada saat ini lagi dalam pemulihan karena dalam bulan Agustus yang lalu saya kena musibah, yakni sakit stroke. Nah, itu yang perlu saya sampaikan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, mungkin pendengar sekalian di rumah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saudaranya terkena stroke atau belum terkena stroke, jadi bisa mengendalikan supaya bisa diantisipasi, bisa ditekan, dan bisa menjalankan penyakit ini dengan sehat, dengan tabah dan sabar. Itu yang pernah saya jalankan. Saya setelah mendekati masa pensiun, saya sudah terpikirkan masalah aktivitas. Artinya saya banyak mendengar pengalaman dari teman-teman yang menjelang pensiun purna tugas, yang banyak yang belum ada kegiatan, atau banyaklah, artinya mereka akan mengalihkan pekerjaannya supaya tidak terjadi hal yang negatif pada kemudian harinya. Nah, ini saya rasakan juga, dan saya mulai pada saat pensiun tanggal 1 Juli, saya itu sudah mulai merasakan bahwa kesepian gitu perasaan. Tidak ada pekerjaan. Yang biasanya aktivitas saya langsung berangkat ke kantor, habis makan langsung pergi. Nah, sekarang saya sudah tidak ada lagi, kebetulan diam saja di rumah. Nah, saya sudah mulai ada kegelisahan di sana. Teman tak ada, mau menelpon, hubungan telepon, artinya takut mengganggu. Begitu juga dengan keluarga juga banyak aktivitas bekerja yang lainnya. Itu perasaan saya, sehingga saya berkecamuklah di sana. Berpikiran saya bahwa saya merasa kurang lega di dalam kepensiunan saya ini. Jadi saya mencari aktivitas. Kebetulan di dekat rumah saya punya tanah, sebidang tanah yang pekarangan. Rencana saya ingin saya jadikan suatu tempat untuk beraktivitas bagi saya setelah masa pensiun ini. Nah, disitulah saya mulai bergerak. Kebetulan tanah yang saya punya itu masih berupa sawah atau rawa. Jadi saya berpikir harus saya uruk, harus saya timbun. Nah, itulah mulai saya laksanakan program yang ada di pemikiran saya. Nah, di bulan Juli menjelang Agustus itu sudah mulai saya lakukan. Saya menghubungi untuk menimbun tanah, dan saya kebetulan bekerja sendiri karena ingin menutupi ketidakaktifan itu. Jadi saya bekerja sendiri, pengen merasakan sebagaimana petani yang mereka lakukan selama ini, artinya bekerja untuk mereka bertani. Jadi saya rasakan sendiri juga bagaimana kalau saya menjadi petani. Dan saya turun sendiri, tidak memakai jasa-jasa dari pihak luar. Itu jadi terasa capek rupanya kan. Dan saya agak keras bekerjanya. Saya hari ke hari itu untuk melakukan penimbunan tanah tersebut. Ya, walaupun sebenarnya waktunya tidak laju 1 harian, jam 8 sampai jam 9 saya pulang. Tapi itulah setiap hari rutin sampailah tanggal sekitar 10 bulan Agustus saya bekerja seperti itu selesai. Nah, sudah saya meratakan, dari mulai saya
meratakan tanah tersebut, saya mulai artinya menata tanah tersebut agar bisa dijadikan lahan kegiatan, lahan pertanian bagi saya. Dan di situ memang kebetulan cuacanya sangat panas. Bulan Agustus itu sangat panas, tidak ada sedikit pun mendung. Artinya saya bekerja di dalam jam 8 sampai jam 10 kadang-kadang. Itu terasa benar panasnya. Dan rupanya terasa capek juga karena mungkin badan sudah umur tua. Terus saya mengerjakan sesuatu yang belum pernah saya kerjakan selama ini. Tapi saya rutin sampai jam 10 siang. Sampai ke rumah kan sepi, kebetulan istri juga bekerja sebagai PNS, jadi di rumah juga kosong, jadi tinggal saya sendiri. Pas pulang juga bengong saya kan, saya melaksanakan sholat duha, sudah lakukan sholat gitu. Nah terlalu banyak ya kecapean fisik ini ya bagi saya yang biasalah, karena memang selama ini kita kalau tidak bekerja seperti itu ya pekerjaan petani memang capek gitu kan. Ya saya memaklumi juga, dan juga jadi pikiran juga bagi saya karena artinya banyak juga menguras tenaga, menguras biaya, sementara itu juga masih agak jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Nah itu jadi pikiran saya, jadi beban pikiran juga artinya kan. Kebetulan juga saya habis dari sebelum pensiun itu saya habis melaksanakan hajat pernikahan anak tertua saya, dan artinya menguras tenaga dan pemikiran juga di sana. Jadi saya artinya tenaga dan pikiran banyak dilakukan pada umur yang sudah mencapai artinya lanjut usia. Ya itu bagi orang yang lain mungkin yang basicnya lebih kuat nggak ada masalah sebenarnya sih, tapi bagi kita mungkin fisik kita kurang memungkinkan untuk seperti itu, ini akan menjadi masalah bagi kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya setelah saya di tanggal 10 artinya 9 hari lagi saya sebelum kena stroke itu, saya akan sampaikan pengalamannya. Artinya udah ada satu tanda artinya kan. Saya sudah kalau makan itu saya pengen semua makanan yang nikmat-nikmat itu saya ingin rasakan. Sampai saya buat sendiri, artinya membeli sendiri atau mencari sendiri apa yang saya inginkan. Seperti makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Saya banyak makan protein dari hewani, yaitu sapi, daging sapi, tulang iga gitu kan. Saya makan dari ini seafood, itu sangat-sangat banyak mendekati saya kejadian itu, dan itu rasanya nikmat sekali saya makan, dan saya enjoy saja di dalam menikmati hidangan-hidangan yang seperti itu. Bahkan saya cari kalau itu tidak ada pada saat itu. Nah itulah mungkin awal saya akan terjadi stroke. Dan jadi setelah saya banyak makan itu, 2 hari sebelum saya stroke itu saya udah mulai lemah badan, makan udah mulai menurun, rasa mau makan itu udah mulai menurun, lemas badan saya, dan saya tidak lagi beraktivitas ke tempat saya bekerja tadi, ke kebun itu udah mulai lemas artinya kan. Kebetulan hari itu juga hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu saya artinya menemani keluarga, kebetulan istri juga istirahat, libur dari bekerja, jadi kami berdua beraktivitas, tidak beraktivitas di kebun, artinya cari refreshing sebenarnya, sambil mencari kebutuhan kita di hari Sabtu dan Minggu. Dan saya di hari Sabtu itu masih ikut bekerja menemani teman saya, istri saya, untuk membantu anak saya di dalam kegiatan rumah tangganya. Nah, dari situ saya udah mulai merasa tidak segembira yang biasa saya lakukan, dan tidak seceria yang biasa saya lakukan. Saya tuh agak murung gitu, tapi tidak jadi diam saya. Jadi diam, dan saya sudah diam di sana. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa, tapi makan juga sudah mulai berkurang, rasa mau makan itu, nafsu makan sudah berkurang. Dan pada hari Minggu saya menemani istri saya
untuk menggosok pakaian. Itu menggosok pakaian di jam 9 pagi. Nah, saya menemani dia di suatu tempat, kami ngobrol sambil dia menggosok, saya mengobrol, dan saya disambil juga biasa untuk aktivitas selain ngobrol, saya pegang handphone untuk nonton YouTube yang bermanfaat. Nah, pada saat udah jam 12 itu, 11 itu, istri saya udah selesai melaksanakan gosok, dan saya masih bermain menonton YouTube tadi. Dan saya itu sebenarnya masih gagal sih perasaan, karena tidak berpindah dari tempat tidur tadi, selonjoran gitu, selonjoran. Nah, ternyata pada jam 12 istri saya ngajak ini makan. Saya bilang nanti dulu lah makan, saya minta buatkan minuman dulu, dibuatin minum teh. Rupanya tidak, biasanya saya minum kopi, tapi pada saat itu saya minta buatin teh. Mungkin ada keinginan saya untuk minum teh, sampai tidak diminum karena saya dari tempat tidur ke tempat teh itu, saya itu sebenarnya sudah mulai tidak ada tenaga lagi. Tapi kok saya tidak nyambung dalam hal itu, bahwa ini adalah suatu gejala yang akan menjadi stroke ini. Jadi saya masih meminum, akhirnya tertumpah juga teh itu dan tidak saya minum, tidak jadi ini. Sampai jam 12, udahlah saya bilang makanlah duluan. Ke istri makan dahulu, dan saya sholat saja belum saya laksanakan sholat zuhurnya. Jadi saya malah berdalih, ya udah nanti saya istirahat dulu nih, belum ada kekuatan untuk makan dan sholat. Tapi kok di sana kayak saya belum nyambung kalau badan saya sudah lemas. Nah, tapi pada saat udah mulai mendekati jam 2:30, karena sudah mau mendekati asar, nah di situ ada penekanan oleh istri saya, ini udah jam 2:30, Bi, makanlah dulu, udah makan sholatlah dulu, ya Abi kan belum mandi pagi, mandilah dulu, dan gitu. Jadi oke lah, saya mandi dulu, baru nanti saya makan. Nah, di saat itu saya dari tempat tidur ke tempat mandi juga itu sebenarnya udah ngesot, sudah artinya merangkak. Tapi kami belum nyambung kalau itu gejala stroke. Jadi saya tetap mandi ke kamar mandi dan mandi. Nah, habis mandi itulah saya sudah tidak bisa bergerak. Nah, masih bisa bergerak, tapi sudah tidak ada kekuatan lagi untuk melangkahkan kaki karena sudah terduduk di sana. Tapi saya tidak jatuh, kebetulan tidak jatuh, hanya sekedar dipindahkan sedikit dari kamar mandi ke keluarnya. Nah, itu sudah tidak bergerak lagi. Rupanya ada keuntungannya, kita tidak bergerak dan tidak lagi ini di aktivitas atau ditarik-tarik. Kebetulan istri ini juga mendapatkan pengetahuan tentang ini kejadiannya. Jadi dia telepon itu saudara bahwa kondisi saya sekarang lagi keadaan lemah dan tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, di situ saya didiamkan menunggu ada pertolongan dari keluarga. Nah, di sana baru saya dibawa ke rumah sakit. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya saya setelah masuk di rumah sakit itu saya merasakan bahwa saya ini kena stroke dan saya sudah tidak bisa bergerak lagi di sana. Saya ya kebetulan saya memang takut dengan suatu medis sifatnya disuntik. Jadi saya tuh pengen cepat-cepat keluar. Kebetulan juga ada kepikiran juga kita ingin ditangani oleh dari pihak non medis. Nah, itu yang saya rasakan pada saat di rumah sakit. Saya ingin sekali segera untuk keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah, sebetulnya setelah ada perawatan terakhir lah, dia udah 3 hari untuk memasukkan obat, makanya saya sudah diizinkan juga untuk keluar dari rumah sakit untuk melaksanakan perawatan non medis. Nah, kebetulan pada saat itu saya dilakukanlah pengobatan non medis. Dan secara medisnya sudah dilakukan 3 hari. Kebetulan saya diperiksa kena pecah pembuluh darah. Jadi dirawat oleh dokter dan saya kena stroke
mati sebelah, artinya dari mulai kaki sampai ke atas ke tangan itu sebelah kanan. Saya kena mati sebelah kanan, jadi kaku dan tidak bisa bergerak. Saya dibawa keluar setelah 3 hari dirawat secara medis di rumah sakit Urip Sumoharjo, dan saya pulang dan saya besoknya dibawa ke tempat perawatan medis. Alhamdulillah saya merasakan ada perubahan di dalam ketegangan kaki saya yang mati sebelah tadi, artinya sebelah kanan kaki dan kanan tangan. Ya alhamdulillah 1 hari setelah saya diurut oleh perawat non medis, saya ada perubahan. Pertama, saya disentuh dari segi pembicaraan untuk alat bicara, karena pada saat itu kebetulan saya sudah agak ada gangguan di pembicaraan saya. Jadi saya disentuh untuk pengobatan alat bicara, mulut artinya. Dan alhamdulillah pada saat itu setelah dipegang oleh supranatur tersebut, saya bisa berbicara. Nah, di situ saya ada agak terdorong rasa bahwa saya, alhamdulillah ada penyembuhan, akan ada pengobatan di sini. Ada kelihatan hasilnya. Mulai dari saya pertama saja sudah bisa berbicara, dan saya tambah semangat. Hari itu sudah merasa semangat, sudah merasa ada orang yang bisa membuat saya lebih bersemangat lagi, artinya kan. Dan saya kebetulan saya orangnya disiplin dan penakut. Jadi apa yang disarankan oleh yang mengobati saya ikuti dengan sepenuh hati saya, dan saya lakukan itu semua anjuran-anjuran dari pengobatan saya, yang memberikan pengobatan kepada saya. Artinya saya harus minum ini, harus saya lakukan ini, itu saya lakukan. Dan saya juga pada saat itu kebetulan pikiran saya sudah mulai masih ada, kebetulan alhamdulillah tidak terganggu dari segi pikiran. Jadi saya masih ingat dengan bacaan untuk sholat, dan untuk waktu-waktu sholat saya ingat. Jadi saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, itu masih diberikan daya ingat saya dan saraf ingatan saya. Dan saya lakukan artinya berdoa dan yakin bahwa semua yang diberikan ini adalah izin Allah. Itulah saya memberikan semangat pada diri saya bahwa saya adalah orang yang harus benar-benar bertobat atau bermohon kepada Allah ampunannya. Mungkin saya banyak kesalahan mungkin, atau saya ada teguran-teguran yang lainnya yang harus saya lakukan. Jadi saya flashbacknya ke sana. Saya termotivasi bahwa saya artinya diberi istirahat oleh Allah melalui penyakit dan musibah stroke ini. Saya lakukan dengan penguatan diri saya untuk melaksanakan ibadah lebih tekun lagi, dan saya harus mengatur pola makan saya, dan saya berpikir nanti ke depannya saya harus melaksanakan pola sehat yang lebih baik. Nah itu yang dalam pemikiran saya 4 hari setelah saya terjadi stroke itu. Jadi saya teringat seperti itu. Ya, jadi selanjutnya pada minggu yang kedua saya kembali lagi ke tempat pengobatan. Jadi kan saya itu seminggu sekali melakukan pengobatan. Dan minggu kedua itu alhamdulillah sudah ada lagi perubahan. Dari tangan saya tidak bisa diangkat, tidak bisa bergerak begini, artinya kaku. Pada saat habis dipijit ya oleh tempat berobat saya, ya alhamdulillah saya disuruh menggerakkan tangan saya, mengusap kepala. Ya alhamdulillah pada minggu kedua itu saya bisa melakukan pengusapan kepala itu. Artinya sudah ada progres lagi penambahan kesehatan saya. Artinya tangan saya sudah mulai bisa bergerak dengan seperti biasa. Walaupun artinya masih
perlu penguatan. Selanjutnya ya saya terus, artinya di dalam minggu kedua itu setelah mendapatkan penyembuhan dari bagian tangan, kita sudah mulai beraktivitas. Saya melaksanakan aktivitas, dan keinginan saya untuk sembuh itu sangat-sangat tinggi, dan saya bersemangat di sana, dan saya melaksanakan banyak pengalaman saya gali, artinya sampai pada hari seminggu itu saya nggak bisa tidur. Nah ini saya kan heran kenapa saya nggak bisa tidur. Karena saya kurang dari pengalaman ini, saya merasa gelisah. Kenapa saya tidak bisa tidur? Nah ini mungkin ada apa? Kok bisa saya sampai jam 2 itu belum bisa tidur? Nah ini kan jadi masalah. Padahal kita dari stroke, kok ini bisa saya jam 2 nggak tidur? Kenapa nggak bisa istirahat? Nah inilah saya mencari jawabannya, dari bagaimana ini kok bisa begini. Apakah harus saya meminum obat penenang supaya saya bisa tidur? Sampai-sampai saya menyuruh anak saya untuk beli obat penenang. Tapi alhamdulillah kebetulan apotek yang biasa tempat kita membeli obat, dia mengerti, dan dia tidak tahu, tidak diberi obat itu. Bahkan jangan sampai ada pengobatan di luar dari dokter yang telah memberi kita obat. Jadi jangan melaksanakan memakan obat tanpa ada resep atau anjuran dari dokter. Apalagi untuk mencari obat penenang, sedangkan kita kan harus mengobatin saraf. Kalau memacu saraf lebih kuat. Kalau kita kasih obat penenang berarti kita akan melemahkan saraf lagi. Nah itu dapat masukan lagi dari apotek tempat kami membeli obat. Artinya saya nyambung, artinya tidak diberi obat itu karena saraf kita lagi lemah. Kalau kita kasih juga dengan obat penenang, membuat lebih lemah lagi. Nah jadi saya cari jalan keluar lagi, pengalaman itu saya gali. Rupanya kebetulan kan karena kita banyak saudara yang datang kan, kita tanya. Nah kebetulan ada pengalaman yang mereka miliki, itu kita dengarkan. Alhamdulillah kebetulan ada saudara yang dulu saudaranya atau suaminya pernah kena stroke, kejadian kena stroke. Akhirnya mereka memberikan pengalaman itu, menyampaikan kepada saya dengarkan. Satu sisi masalah tidur, saya artinya tidak perlu gelisah dan takut di dalam menghadapi kondisi ini. Saya harus sabar. Nah, pegang sabar, apa-apa. Tinggal kita mensiasati bagaimana supaya badan kita lebih kuat pada saat kita tidak bisa tidur. Nah, itu kan kalau kita kurang bisa tidur, itu biasanya kita kan lemah. Nah, lemah ini akan membuat kena penyakit yang lainnya. Nah, saya biasanya kan harus makan. Nah, jadi saya minta siapkan dengan istri kita atau keluarga kita pada saat jam-jam malam itu tolong disiapkan, artinya makanan yang untuk kita asup pada saat kita belum bisa tidur, minuman artinya dipersiapkan. Jadi jam-jam makan malam itu kita makan mengembil lah sifatnya kan. Jadi kita siapkan supaya badan kita menambah tenaga. Tapi pada jam 2, jam 3 biasanya itu udah saking kita capeknya, itu tidur juga. Nah tidur dan itu tidak lama. Jam 4, jam 5 udah kebangun juga, karena kita sudah harus melaksanakan kewajiban sholat subuh. Nah dari kita habis sholat subuh itu sudah nggak tidur lagi sampai jam 2 malam lagi mau bisa tidur. Artinya di situ kita memang harus benar-benar sadar dan mengetahui kondisi orang stroke itu, apalagi yang sudah pernah pecah pembuluh darahnya, artinya akan mengalami susah tidur. Nah itu tidak perlu ditakutkan, karena itu rupanya rata-rata orang yang stroke, apalagi pernah pecah pembuluh darah, dia akan susah tidur kalau belum ada kesehatan yang lebih benar. Jadi saya artinya mempersiapkan asupan menu yang kira-kira bisa meningkatkan kekuatan badan kita di jam 2 subuh, dari subuh sampai jam 2 malam yang kita tidak bisa tidur itu.
Jadi kita memakan makanan yang bergizi untuk menunjang kita beraktivitas tanpa tidur gitu. Jadi kita harus sadar benar bahwa kita harus mengetahui benar pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang yang stroke, terutama yang pecah pembuluh darahnya. Jadi kita agak kesulitan di dalam tidur. Nah, itu yang perlu diketahui. Yang selanjutnya bahwa saya memang selalu melaksanakan kewajiban kita. Kebetulan saya adalah orang pemeluk agama Islam yang saya alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah untuk taat kepadanya, dan saya bisa melakukan hal itu walaupun pada saat itu saya melaksanakannya masih di dalam kondisi tidur. Jadi saya sholat tidur, belum bisa duduk. Kalau belum bisa duduk saya laksanakan sholat tidur. Kadang-kadang kalau suami istri lagi belum siap untuk kalau malam biasanya, kalau untuk saya tahajud itu biasanya malam saya merasakan bahwa ganggu istri kalau membangunkan dia untuk saya mengambil wudhu secara pakai air. Jadi saya melakukan tayamum di sana karena saya masih jam 1 jam 2 belum tidur. Kalau bisa saya tahajud, daripada saya bengong-bengong saya ke tahajud sambil berdoa, artinya beristighfar, berdoa kepada Allah bahwa kita minta diberikan kekuatan dan kesabaran dan diberikan kesehatan. Jadi itu tadi sekelumit yang pengalaman yang saya lakukan, yang saya rasakan, dan saya berpesan kepada keluarga dari penderita stroke agar memang benar-benar mengetahui dan memahami sifat daripada stroke itu sendiri. Jadi pengetahuan itu bukan dari orang yang kena stroke saja, tetapi dari pihak keluarga pun harus memahami. Karena kalau tidak memahami nanti akan terjadi kontradiksi di sini. Saya kan merasakan sendiri, misalnya saya ada perubahan antara rasa kasih sayang, ada rasa kerinduan dengan anak dan istri gitu kan. Nah, atau mungkin sedikit manja di sana, mungkin minta ambilin ini, minta disuapin ini gitu. Jadi perasaan dari pihak keluarga mungkin kita manja, kok ini lebay amat, kira-kira lebay banget kira-kira gitu. Jadi ini artinya dari pihak keluarga memang harus bisa memahami sepenuhnya bagaimana sih penderita stroke itu, tingkah lakunya, perbuatannya. Nah, jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan penuh ilmu. Artinya mudah-mudahan artinya dengan dukungan dari pihak keluarga yang memang memahami hal ini, mudah-mudahan penderita stroke tersebut akan cepat sembuh, dan dari pihak keluarga juga akan bisa lebih cepat lebih beristirahat, artinya tidak sulit di dalam menghadapi keluarga yang stroke tersebut. Mungkin bisa menjadi seperti menemani bayi lagi. Itu yang saya perlu beritahu. Artinya saya sebenarnya orangnya yang mandiri, tapi setelah saya stroke ini merasa seperti anak kecil lagi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, hanya pengalaman ini supaya tidak salah paham kita dalam menghadapi keluarga kita apabila terkena penyakit tersebut, musibah tersebut. Jadi insya Allah dengan semua ini kita bisa sadar bahwa kita menemani atau menghadapi orang stroke itu artinya tidak boleh semena-mena, karena takut ketersinggungannya akan lebih parah lagi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi mungkin pengalaman saya di dalam perawatan diri saya untuk bisa lebih sembuh. Semangat!